kembali lagi di channel Sipir 17. Pada kesempatan ini rekan-rekan, saya akan membagikan informasi untuk rekan-rekan sebagai calon Polsuspas atau penjaga tahanan untuk mengenai apa sih perbedaan lapas dan rutan. Nah, mari kita simak dan saksikan bersama-sama. Oke rekan-rekan, bagi teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi rekan-rekan yang barusan bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe rekan-rekan. Untuk bagi calon penjaga tahanan atau yang akan mendaftar di tahun berikutnya menjadi penjaga tahanan, nah rekan-rekan harus mengetahui apa saja perbedaan untuk lapas dan rutan. Sering kita mendengar nama lapas atau rutan, tapi kita sendiri belum mengetahui apa sih perbedaan lapas dan rutan itu sendiri. Jadi untuk kedua tempat atau unit pelaksana teknis ini memiliki perbedaan, tetapi masih sama kedudukannya di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, jadi ketika rekan-rekan nanti dinyatakan diterima, nanti rekan-rekan akan dibagi penempatannya berdasarkan yang sudah ditentukan oleh panitia daerah masing-masing. Rekan-rekan akan ditempatkan lapas atau rutan. Apa sih yang dimaksud lapas itu? Lapas adalah panjangan dari lembaga pemasyarakatan. Nah, jadi lapas itu adalah tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan menjalani hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Lapas ini adalah tempat untuk membina narapidana yang sudah divonis dan sudah diputuskan berapa tahun dia akan menjalani hukuman. Jadi rutan adalah kepanjangan dari rumah tahanan negara. Yaitu apa sih rutan itu? Nah, jadi rutan itu adalah tempat tersangka atau terdakwa yang ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan. Nah, jadi rekan-rekan, untuk rutan atau rumah tahanan negara ini adalah tempat di mana tahanan itu dititipkan. Biasanya ada tahanan kepolisian dan tahanan kejaksaan. Nah, jadi sebelum tahanan ini divonis, nah biasanya atau secara aturannya tahanan ini menempati atau tinggal di rutan sementara sebelum dia itu divonis untuk mengetahui putusan dia menjalani pidananya itu berapa tahun. Jadi ketika rekan-rekan nanti bertugas di rutan atau rumah tahanan negara, yang sering akan rekan-rekan temuin adalah untuk tahanan yang melaksanakan sidang. Nah, jadi memang berkas itu sering keluar masuk, penitipan tahanan dari kepolisian, dari kejaksaan, dan lain sebagainya. Jadi rekan-rekan pasti banyak melihat, menatap wajah tahanan yang baru, tahanan, penitipan, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang selanjutnya adalah ketika tahanan masih dititipkan di rutan, maka untuk pembinaan itu diminimalisir karena untuk meminimalisir tahanan yang masih belum selesai divonis. Jadi untuk pembinaannya ini belum begitu banyak di rutan. Sebelum vonis, maka biasanya tahanan itu akan tetap berada di rutan. Untuk yang di lapas adalah untuk yang di lapas ini ketika rekan-rekan bertugas di lapas nanti, rekan-rekan akan banyak menemui setiap hari bertemu narapidana yang sama. Nah, jadi memang di lapas ini adalah untuk tempat pembinaan. Jadi
lebih difokuskan untuk tempat pembinaan untuk bagi para narapidana. Jadi memang rekan-rekan akan menemui narapidana yang vonis hukumannya rendah, lama, dan sedang lain sebagainya. Nah, rekan-rekan juga pasti menemui operan atau kiriman dari rutan menuju ke lapas yang biasanya sudah divonis. Untuk pengalaman saya sendiri, saya bertugas di rutan. Nah, jadi memang benar-benar begitu riskan untuk bertugas di rutan. Dari yang memang besukan itu sangat banyak, dari memang kita penjagaannya, pengontrolannya harus intensif, dan di lapas pun juga sama sebenarnya. Dari yang kita harus perawatan untuk tahanan itu, tapi yang terjadi di Indonesia, tidak semua kabupaten atau kota ada lapas dan rutan. Nah, jadi biasanya lapas atau rutan itu dijadikan satu. Misal di tempat kami bekerja atau kami bertugas di rutan Manggala hanya ada rutan dan belum ada lapas. Maka yang terjadi adalah tahanan dan narapidana akan menjadi satu di dalam rutan. Nah, meskipun dipisahkan atau dibedakan bloknya. Jadi, apa yang terjadi dalam kondisi tersebut? Untuk pembinaan itu seharusnya di rutan itu kan belum begitu banyak, tetapi karena keterbatasan tempat, karena keterbatasan ketidak ada lokasi lapas di kabupaten tempat UPT kami, maka mau tidak mau di rutan pun harus tetap ada pembinaan untuk narapidana guna menjalani hukumannya sampai selesai. Akan kelebihan over kapasitas penghuni di dalam rutan, seharusnya maksimal yang menghuni di rutan tempat UPT kami bertugas itu adalah 155, tetapi realitanya dihuni sekitar 450 sekian. Nah, jadi sudah berapa kali lipat, dan itu memang bercampur narapidana dan tahanan meskipun bloknya dipindah atau dipisahkan. Jadi memang rekan-rekan, ketika rekan-rekan itu sudah berniat menjadi penjaga tahanan, rekan-rekan memang harus siap, sedia, dan tetap semangat dalam menjalankan tugas nanti. Apapun yang terjadi dan apapun keadaan di lapangan, meskipun realitanya itu berbeda dengan prosedur atau aturannya, seperti itu rekan-rekan. Oke rekan-rekan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan apabila ada kritik dan saran, jangan lupa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemasyarakatan kami pasti, Lampung Say pasti kece.